Yang kedua adalah jika saya adalah guru swasta yang belum mendapatkan formasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika saya adalah guru swasta yang belum mendapatkan formasi dan saat ini sudah di PHK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Wabil khusus bagi rekan-rekan yang sudah P1, P2, P3 namun belum mendapatkan formasi. Pertanyaan besar di sini adalah di mana penempatan saya jika saya guru sekolah negeri, jika saya guru swasta, jika saya lulusan PPG, dan jika saya merupakan lulusan yang berasal dari mapel yang melebihi kuota yang ada di daerah saya. Dan kita akan lihat kemungkinan terbaik penempatan Bapak Ibu sekalian. Untuk lebih jelasnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, bagi rekan-rekan guru yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik, penjelasan kita akan diawali dari tampilan ini Bapak Ibu ya. Kita ketahui bahwa kategori 1 yang mana mereka sudah lolos passing grade terdiri daripada THK 2, kemudian guru honorer sekolah negeri, guru swasta, dan lulusan PPG yang sudah passing grade ini nanti menjadi prioritas utama Bapak Ibu ya. Dan ini langsung melakukan pemberkasan alias tidak lagi dites. Namun pertanyaan besarnya adalah kalaupun nanti ditempatkan di mana sih lokasi penempatan Bapak Ibu yang telah dinyatakan lolos passing grade ini. Nah Bapak Ibu, kita lihat slide berikutnya. Skema penempatan honorer P1, P2, dan P3 bagaimana jika? Nah jika yang pertama adalah jika saya adalah guru yang berasal dari sekolah negeri, namun saya adalah yang terusir karena kalah nilai pada seleksi tahap 2. Nah ini di mana Bapak Ibu tempatnya. Kemudian yang kedua adalah jika saya adalah guru swasta yang belum mendapatkan formasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika saya adalah guru swasta yang belum mendapatkan formasi dan saat ini sudah di PHK. Ini sepertinya kasusnya sama, namun ini lebih spesifik ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah bagaimana dengan saya, lulusan PPG yang awalnya memang tidak ada sekolah, di mana sih penempatan untuk saya? Dan yang terakhir adalah, saya adalah guru dengan mapel yang passing grade, melebihi kuota di daerah saya. Baik Bapak Ibu, kita akan coba lihat kemungkinan satu persatu atas beberapa pertanyaan ini. Nah untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mencoba menggunakan beberapa paparan. Salah satunya adalah paparan dari PAN RB tentang rencana mekanisme baru rekrutmen P3K guru. Kemudian yang kedua adalah hasil daripada draft mekanisme rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022 yang merupakan hasil dari rapat panja formasi GTK P3K tahun 2022 yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Dan ini adalah rapat terakhir ya Bapak Ibu. Kemudian juga kita menggunakan hasil keputusan akhir dari rapat bersama Panja, khususnya yang berisi rekomendasi dari Panja Komisi 10. Baik, kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana jika saya adalah guru sekolah negeri yang terusir karena kalah nilai pada seleksi tahap 2? Sekarang posisi sudah P1, P2, ataupun P3. Saya mau ditaruhkan di mana? Nah untuk pertanyaan ini kita lihat sumber pertama yang menyebutkan bahwa contoh ya, Pak Budi seorang guru THK 2. Jelas guru THK 2 itu adalah guru sekolah negeri. Ya, yang kebetulan mungkin juga karena kalah nilai Bapak Ibu ya. Yang mengikuti seleksi tahun 2021, dia lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi karena kalah bersaing dengan guru lain di seleksi kompetisi tahap 2. Sama ya kasusnya Bapak Ibu. Nah ini adalah akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Berarti alternatif pertama bahwa beliau tetap akan ditempatkan di sekolah induk. Akan ditempatkan di sekolah induk. Nah di sini akan muncul jawaban akan ditempatkan di sekolah negeri sesuai formasi yang dilamar. Wabil khusus adalah sekolah induknya. Namun muncul pertanyaan baru. Bagaimana jika formasinya tidak ada? Nah, ini akan kita dapatkan dari slide lain bahwa akan ada upaya memperbesar kuota formasi. Jika Pemda mengajukan formasi secara maksimal untuk tahun 2022,
itu akan tersedia 970.410 formasi, terdiri dari sisa ya, ini sisa Bapak Ibu, 212, ini sisa yang 2021, ditambah dengan formasi 2022 sebesar 758.018 formasi. Nah, Bapak Ibu, kekhawatiran yang muncul adalah apakah nanti Pemda bakal mengalokasikan formasi sebanyak ini. Nah, berdasarkan informasi yang kita dapatkan bahwa nanti usulan formasi tidak lagi hanya digunakan dari usulan Pemda ya Bapak Ibu, tetapi juga merupakan usulan dari Kementerian Pendidikan secara langsung. Nah, sehingga akan kita dapatkan akan ada penambahan formasi, baik itu usulan dari Pemda maupun penetapan yang ditetapkan formasi oleh Kemendikbud berdasarkan persetujuan dari Pan-RB dan keuangan yang dimiliki oleh Panselnas. Nah, jelas ya Bapak Ibu, untuk pertanyaan pertama, kalau dia guru sekolah negeri yang sebelumnya terusir karena kalah nilai, maka dia diprioritaskan tetap kembali ke sekolah negerinya dengan mengoptimalkan formasi, baik itu diusulkan oleh daerah maupun diusulkan oleh Kemendikbudristek selaku orang tua dan penanggung jawab seleksi P3K untuk fungsional guru. Kemudian bagaimana dengan pertanyaan kedua? Skema bagaimana jika saya adalah guru swasta yang belum mendapatkan formasi? Ya, guru swasta yang sudah lolos passing grade tentunya, ini P1, P2, P3, belum mendapatkan formasi. Ini saya gabung saja dengan pertanyaan ketiga bahwa saya juga guru sekolah swasta yang belum mendapatkan formasi dan saat ini sudah tidak lagi diterima di sekolah swasta alias di PHK. Di manakah saya akan ditempatkan? Baik, kita akan coba gunakan sumber yang menyatakan bahwa pertama, jumlah lulusan ataupun guru yang passing grade swasta itu hanya 30,3% atau sekitar 58.749 orang. Kalau kita lihat angka ini sebenarnya tidaklah besar ya Bapak Ibu, tidak besar karena memang ini adalah angka mereka yang lolos passing grade saat mengikuti seleksi tahap 2 saja. Karena tahap 1 belum ada guru swasta, tahap 3 tidak jadi kan. Nah, kemudian kita lihat dengan sumber lain, dengan adanya seleksi P3K 2022 ini diharapkan mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi. Artinya, ini menghindar jangan sampai guru yang sudah ada di sekolah induk itu tercampak keluar. Ditambah dengan keputusan dari hasil panja yang menyebutkan bahwa Komisi 10 mendesak Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk memastikan guru swasta ini yang lulus passing grade untuk tetap mengajar di sekolah asal. Ini juga ya, yang lulus P3K dan tentu saja yang lulus passing grade juga. Dan diminta dalam waktu dekat menyusun peraturan untuk guru swasta yang lulus PPK untuk mengajar di sekolah asal. Nah, kalau ini aturan ini dikeluarkan, maka ini juga akan bisa mengakomodir guru-guru yang sudah lolos passing grade yang belum mendapatkan formasi alias dikembalikan kepada sekolah swasta. Nah, Bapak Ibu, sehingga dari paparan sumber ini kita dapatkan jawaban bagi rekan-rekan yang saat ini adalah berstatus guru swasta yang belum mendapatkan formasi, maka kemungkinannya pertama adalah dia akan ditempatkan di sekolah swasta di mana asal dia berada. Kemudian yang kedua, dia tetap akan ditempatkan di sekolah negeri. Hal ini, yang kedua ini dikarenakan adanya Undang-Undang ASN yang mengatur bahwa seluruh ASN harus bekerja di instansi pemerintah. Jika memang ini nanti tidak bisa ditawar-menawar, tetap akan diikutkan aturan ini, maka kemungkinan kedua rekan-rekan dari swasta ini hanya transisi saja sementara di sekolah negeri, maksudnya di sekolah swasta. Nanti setelah beberapa saat mereka tetap akan dikembalikan kembali ke sekolah negeri di mana mereka melamar sesuai dengan aturan yang menyebutkan bahwa mereka harus bekerja di instansi pemerintah. Ya, demikian Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat bagaimana dengan pertanyaan ketiga, bahwa bagaimana jika saya adalah lulusan PPG yang awalnya memang tidak ada sekolah. Jadi ini lulusan PPG ini kan mereka yang fresh graduate yang tidak ada sekolah tapi mendapatkan afirmasi 100% karena PPG-nya ada serdik ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, pertama paparan yang dapat kita gunakan adalah
isu yang menyebutkan bahwa lowongan guru di daerah 3T itu kurang diminati. Nah, karena mereka ini adalah fresh graduate dan rata-rata masih muda, ada sekitar formasi 117.939, ini lowongan guru tidak ada pelamarnya. Nah, kemudian ditambah dengan slide lainnya yang menyebutkan bahwa sebagai contoh Pak Wayan melamar untuk menjadi guru dan Pak Wayan dapat memilih preferensi penempatan di kota tertentu, namun sebagai contoh strategi penempatannya adalah mereka adalah lulusan terbaik ditempatkan di 3T. Jadi ini tetap 3T Bapak Ibu, karena memang dalam skema penempatan itu disebutkan bahwa yang memiliki gawe ini kan Kementerian Pendidikan. Maka sebenarnya Kementerian Pendidikan memiliki hak untuk menempatkan guru-guru ini di mana saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi penempatannya disesuaikan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari paparan ini, dari sumber ini dapat kita simpulkan kemungkinan untuk lulusan PPG ini adalah yang pertama, mereka akan ditempatkan di daerah 3T. Nah, yang kedua, tetap di sekolah sesuai formasi jika memang di sana tidak ada guru honorernya. Nah, jika tidak ada guru honorernya, maka lulusan PPG itu tetap bisa masuk sesuai dengan formasi yang mereka lamar. Dan kemungkinan ketiga adalah penempatannya di daerah yang tidak ada honorer dengan skema optimalisasi. Nah, ini Bapak Ibu untuk khusus lulusan PPG yang memang sebelumnya tidak ada sekolah. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana jika saya adalah guru dengan mapel yang passing grade, namun mapel saya ini melebihi kuota, ya, melebihi kuota di daerah saya. Kita akan lihat kasus Bapak Ibu. Di sini kasusnya adalah ini jurusannya PKWU Bapak Ibu ya. Jurusan PKWU, kalau kita lihat di sini, ini masih banyak ya, tabelnya masih sampai ke bawah. Ini ada 9 data saja. Ini rata-rata semuanya P1, P2, P3 Bapak Ibu ya. Ini semua lulus, tetapi yang diterima hanya satu. Nah, L ini yang diterima. Yang lain ini lolos passing grade tapi tidak ada formasi. Karena mereka banyak. Jadi untuk mapel-mapel tertentu yang sudah mencapai passing grade tetapi melebihi kuota di daerah tertentu, bagaimana penempatannya? Nah, ini kita lihat Bapak Ibu, alternatif daripada kemungkinannya adalah dengan cara penempatan di sekolah ataupun daerah yang tidak ada guru honor, sama dengan skema optimalisasi, dengan catatan ini juga formasinya harus ditambah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah penempatan ke semua jenjang. Ke semua jenjang sesuai dengan linearitas ijazah. Kasusnya kita akan ambil dari paparan linearitas P3K ya Bapak Ibu. Contohnya ini rata-rata kan yang PKWU itu jurusannya dari ekonomi juga bisa masuk. Contoh saja, ini beberapa orang yang memiliki jurusan ekonomi sama. Nah, ini Kementerian Pendidikan memiliki hak untuk melakukan sebuah terobosan. Dia bisa saja menempatkan guru yang mungkin dia adalah awalnya di SMA, dia bisa menempatkan guru ini di SMK dengan mapel ekonomi yang diajar. Kemudian bisa juga nanti ditempatkan di SD menjadi guru kelas. Nah, ini kewenangan kementerian. Kemudian juga bisa ditempatkan di SMP untuk mengajar IPS di Satuan Pendidikan SMP. Kemudian bisa juga dia mengajar sejarah di SMK. Nah, ini adalah linearitas ya, linearitas. Jadi penempatan rekan-rekan yang memiliki mapel yang sangat banyak, yang melebihi kuota untuk daya tampungnya, bisa menggunakan dua skema ini. Ya, mungkin saja ini akan dapat diterapkan. Pertama, dia akan tetap dioptimalisasikan. Ya, kalau optimalisasi berarti nanti dia kalau misalnya melamar sebagai guru ekonomi di SMA, dia akan tetap mengajar di SMA dengan jurusan ekonomi mungkin di daerah provinsi lain, begitu. Ini optimalisasi. Tetapi kalau misalnya penempatan di semua jenjang, ini bisa saja dalam satu provinsi, tetapi beda jenjang satuan pendidikannya. Dan ini adalah skema yang kemungkinan bisa saja terjadi untuk menempatkan rekan-rekan yang sudah lolos passing grade untuk kategori yang keempat, yakni yang mapelnya sangat banyak, yang sudah lolos passing grade dan melebihi kuota di daerah tersebut. Ya, demikian Bapak Ibu gambaran daripada skema penempatan honorer dengan status P1, P2, dan P3. Semoga informasi dan analisa ini dapat membantu memberikan pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.